Oke, baik. Pada latihan coaching pada kesempatan ini dikemukakan sebuah kasus yang akan dipraktikkan oleh coach dan coach, yakni kasusnya rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baik, dengan kasus ini akan dipraktikkan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Eli dan Ibu Liliana. Dipersilakan. Selamat pagi Bu Leli. Selamat pagi juga Bu Eli. Gimana kabarnya Bu Lel? Kabar saya baik Bu. Iya, saya perhatikan dari kemarin Ibu Leli ini agak murung, tidak secara seperti biasanya. Kenapa ya Bu? Nampak ya Bu? Iya loh Bu. Gini loh Bu Eli, sebenarnya saya ada sedikit masalah. Oh begitu. Apakah Ibu bersedia mengobrolin sama saya? Tidak apa-apa Bu. Saya senang bercerita dengan Ibu. Sepertinya saya juga ini butuh teman curhat. Terima kasih loh sudah mau menjadi teman curhat saya. Iya Bu, sama-sama. Saya juga senang sekali bisa berbagi cerita dengan Ibu. Jadi, apa yang bisa saya bantu dan apa yang bisa Ibu harapkan bisa dicapai dari diskusi kita ini? Begini Bu Eli, saya ini ingin ada solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Jadi hati saya ini bisa sedikit tenang, senang, dan tidak memiliki rasa tidak enak hati dengan kepala sekolah dan bapak pengawas. Gitu ya Bu. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan dari diskusi ini yang mungkin bisa dicapai dalam diskusi ini? Kalau boleh jujur ya Bu, saya ini masih kepikiran dengan kejadian kemarin. Saya tuh merasa ada yang mengganjal. Baik Bu. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan kepada saya. Apa yang Ibu rasakan selama ini? Baik Bu Eli, begini. Kemarin itu saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Karena Bapak Sekolah mendapatkan laporan dari Bapak Pengawas yang melakukan supervisi. Saat saya mengajar, pengawas keberatan dengan saya mengajar. Nah, itulah yang menjadi beban saya yang membuat hati saya ini merasa tidak nyaman.
Baik Bu, apa yang menyebabkan Bapak pengawas merasa keberatan terhadap Ibu? Begini Bu Eli, waktu saya mengajar di kelas, pengawas itu datang dan ternyata pengawas itu sedang melakukan supervisi. Nah, saat pengawas melihat saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, pada saat itu saya mengajar menggunakan sumber yang ada di sekitar sekolah Bu Eli. Nah, kemudian beliau menegur saya karena merasa keberatan saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Oh begitu. Pada saat pengawas melakukan supervisi, apa yang Ibu lakukan pada saat itu? Waktu saya mengajar tentang materi bagian-bagian tumbuhan, saya menggunakan tanaman yang mudah dijumpai anak-anak. Maka dari itu, saya tidak menggunakan buku teks, Bu Eli. Wah, Ibu ini sangat kreatif ternyata ya. Apa yang bisa Ibu ceritakan saat ini? Pada saat itu, walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya tetap mengacu pada kurikulum. Padahal itu sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah. Jadi, apakah Ibu juga menyampaikan kepada Bapak pengawas juga, selain kepada kepala sekolah? Iya, Bu Eli. Saya sudah menceritakan bahwa saya itu sering menggunakan sumber-sumber lain seperti kemarin waktu saya mengajar dengan menggunakan benda-benda konkret karena anak-anak menurut saya itu mereka lebih mudah memahami materi, Bu. Oh, jadi Ibu sering menggunakan sumber-sumber lain saat mengajar ya? Seperti menggunakan sumber-sumber yang ada di lingkungan sekitar. Benar, Bu Eli. Anak-anak tuh lebih cepat memahami materi kalau kita menggunakan sumber belajar dari lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita daripada sumber belajar yang ada di buku. Setelah Ibu menyampaikan itu kepada pengawas, bagaimana reaksi pengawas saat itu, Bu? Nah, itu dia Bu Eli. Sepertinya beliau merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan dan pengawas melaporkannya kepada kepala sekolah. Oh, jadi kalau bisa saya simpulkan, masalah yang terjadi pada Ibu ini karena ada pada saat mengajar, saat itu Ibu sedang disupervisi oleh pengawas. Kemudian Ibu tidak menggunakan buku teks, tapi menggunakan sumber lain yang ada di sekitar lingkungan. Tapi walaupun Ibu mengajar tanpa buku teks, Ibu tetap mengacu pada kurikulum. Hal ini sudah Ibu sampaikan kepada pengawas. Namun Ibu tidak menggunakan buku teks saat mengajar dan akhirnya Ibu ditegur dan dilaporkan pada kepala sekolah. Apa betul seperti itu, Bu, masalahnya? Iya, betul Bu Eli, seperti itu masalahnya. Jadi begitu ya. Kalau melihat masalah Ibu ini, agar tidak terulang kembali, kira-kira apa ya yang akan Ibu lakukan? Yang kira-kira tidak memperoleh masalah di kelas dan tentunya tidak akan menimbulkan masalah jika sewaktu-waktu Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas Ibu. Sepertinya memang saya harus membawa buku teks Bu Eli sebagai sumber belajar. Apakah ada rencana lain selain itu? Ada Bu Eli, saya juga akan tetap menggunakan sumber lain selain buku teks seperti lingkungan di sekitar kita. Karena murid saya itu lebih cepat memahami materi kalau saya menggunakan sumber berupa lingkungan sekitar.
Wah, menarik sekali apa yang Ibu rencanakan ya. Saya sangat tertarik ketika Ibu mengatakan akan memadukan sumber belajar yang ada di buku teks dengan sumber yang ada di sekitar lingkungan anak-anak kita. Sekarang mari kita bandingkan ketika Ibu mengajar menggunakan sumber belajar berupa lingkungan sekitar tanpa buku teks dengan mengajar menggunakan sumber belajar berupa lingkungan sekitar kemudian dipadukan dengan buku teks. Kira-kira manakah yang lebih menarik, Bu? Ya, yang lebih menarik pastilah mengajar menggunakan sumber lingkungan yang dipadukan dengan buku teks, Bu Eli. Sekarang, coba Ibu ceritakan apa yang akan menjadi prioritas Ibu ke depan. Saya akan menemui kepala sekolah dulu, kemudian meminta maaf atas kejadian ini. Dan setelah itu, saya akan meminta maaf kepada pengawas sekolah jika mungkin memang ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan beliau. Itu adalah langkah awal yang sangat baik, Bu. Kira-kira ada hal lain yang akan segera Ibu lakukan? Ada, Bu. Rencana saya yang kedua, saya ingin ketika nanti ada pembelajaran di kelas, saya akan menggunakan berbagai sumber belajar, Bu Eli. Saya juga akan menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar. Kemudian saya akan padukan dengan sumber belajar yang ada di buku teks. Nanti selanjutnya saya akan menyiapkan buku teks di dalam kelas agar pembelajaran lebih mantap karena menggunakan berbagai sumber. Itu bagus, Bu. Ya, saya suka dengan apa yang Ibu capai dalam diskusi kali ini. Lalu, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Bu Eli, hari ini saya akan bertemu dengan kepala sekolah terlebih dahulu untuk meminta maaf dan akan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu. Kira-kira siapa, Bu, yang bisa membantu Ibu menjalankan komitmen ini? Oh iya, saya akan berkonsultasi dengan Pak Safes terlebih dahulu. Waktu itu saya melihat Pak Safes mengajar menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar sekolah dan dia juga menggunakan buku teks yang ada di kelas. Saya rasa ini ide yang sangat keren, Bu. Ibu pasti bisa melakukannya. Iya, Bu Eli. Semoga apa yang saya rencanakan bisa dilancarkan. Oh iya, Bu Eli, terima kasih banyak sudah mendengarkan curahan hati saya hari ini. Sekaligus membantu saya menemukan solusinya. Makasih ya, Bu Eli. Sama-sama, Bu. Tetap semangat ya. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, setelah kita ikuti praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Eli dan Ibu Liliana, saya selaku observer atau pengamat dapat mengamati yang pertama tentang tujuan. Tujuan tadi sudah bagus terungkap oleh Coach. Jadi Coach sudah mampu mengungkapkan tujuannya apa pelaksanaan diskusi dengan ibu guru tadi. Kemudian pada tahap identifikasi juga coach sudah mampu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang kemudian mampu membuat coach mengungkapkan unek-unek atau masalah yang sedang dihadapi. Nah, sehingga dengan lancar menyampaikan masalah yang sedang dihadapi oleh coach tadi. Kemudian pada tahap rencana aksi, coach juga sudah mampu memberikan coach sudah mampu juga memberikan pertanyaan terkait dengan sikap apa yang akan diambil atau keputusan apa yang akan diambil oleh coach
yaitu dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang disepakati. Kayak tadi misalkan akan melakukan kolaborasi antara media belajar buku teks dengan sumber belajar yang lain. Dengan langkah awal mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah dan pengawas untuk meminta maaf terkait dengan kasus yang terjadi di beberapa waktu lalu. Kemudian pada tahap ranah tanggung jawab, Coach juga sudah bisa mengulangi kembali. Coach sudah mampu mengungkapkan bahwa Coach siap melaksanakan atas rencana yang telah disepakati tadi. Baik, saya kira sudah sangat baik menurut saya atas praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Eli dan Ibu Deliana. Terima kasih.